Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Rafif dengan NIM H54012210001. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menguji apakah suatu data time series itu stasioner atau tidak gitu menggunakan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Stata dan juga SPSS begitu. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu stasioneritas data gitu. Nah, stasioneritas data adalah konsep penting dalam analisis deret waktu yang mengacu pada karakteristik statistik data yang konstan sepanjang waktu. Data dikatakan stasioner jika memiliki rata-rata dan varians yang konstan, serta autokorelasi yang tidak bergantung pada waktu. Kondisi ini penting untuk memastikan keakuratan dan validitas model analisis deret waktu. Nah, konsep stasioneritas ini biasanya tuh digunakan untuk analisis data, untuk para ekonom dan juga untuk para peneliti yang bekerja dengan data deret waktu gitu. Lalu stasioneritas ini tuh diperlukan saat melakukan analisis deret waktu tentunya, seperti dalam peramalan ekonomi, analisis pasar saham atau studi iklim. Lalu pemeriksaan stasioneritas ini tuh diterapkan dalam berbagai bidang ya, yang menggunakan data deret waktu seperti ekonomi, meteorologi, keuangan, dan ilmu sosial. Nah, mengapa stasioneritas ini penting? Ini karena banyak metode analisis deret waktu seperti model ARIMA mengasumsikan bahwa data bersifat stasioner. Jika data tidak stasioner, maka hasil analisis itu bisa menyesatkan atau tidak akurat gitu. Nah, bagaimana cara memeriksa dan mencapai stasionaritas? Yang pertama itu adalah visualisasi data, yaitu membuat plot data terhadap waktu untuk melihat apakah rata-rata dan varians itu konstan. Lalu menggunakan analisis koleogram, yaitu menggunakan fungsi autokorelasi atau ACF untuk memeriksa pola dalam data. Lalu bisa juga menggunakan uji statistik, yaitu melakukan uji formal seperti uji Dickey-Fuller untuk menguji data stasioner. Lalu jika tidak ada jika data tidak stasio- tas- jika data tidak stasioner, beberapa teknik transformasi dapat diterapkan untuk mencapai stasionaritas seperti yang pertama itu diferensiasi, yaitu menghitung selisih antara nilai data untuk menghilangkan tren. Lalu bisa juga transformasi logaritmik, yaitu menggunakan logaritma natural untuk menstabilkan varians. Lalu yang ketiga itu ada penghalusan eksponensial, yaitu menerapkan metode penghalusan untuk mengatasi fluktuasi data. Dan itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai stasionaritas data. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mendeteksi suatu data yang kita miliki itu apakah data tersebut sudah stasioner atau tidak. Di sini saya telah menyiapkan data harga IHSG dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, kita harus pindahkan data yang kita miliki ini dari Excel ke statanya gitu. Caranya adalah dengan klik data, lalu kita klik data editor. Lalu kita masuk ke Excel, lalu kita eh, Ctrl A aja, lalu kita copy data tersebut. Lalu setelah itu kita paste saja. Bentar, Ctrl A, eh, copy, lalu kita eh, nah, di sini sudah kita copy datanya. Nah, kita bisa lihat eh, data variable time ini itu tipenya itu masih bersifat string. Kalau datanya masih bersifat string, maka data tersebut masih belum bisa kita olah gitu. Nah, caranya adalah kita harus membuat variabel baru gitu supaya data time ini bisa berubah menjadi float supaya kita bisa olah. Caranya adalah eh, kita ketikkan command-nya namanya generate. Kita ketikkan nama variabelnya misalnya time 2 sama dengan TM dalam kurung 2019 M1 dalam kurung eh, ditambah underscore N min 1.
Lalu kita ketikkan juga format time 2% TM. Nah, kalau kita cek ke data editor, maka kita sudah memiliki data eh, time 2 yang berbentuk float. Nah, untuk data IHSG ini karena dia masih berbentuk INT, nah ini cukup dirubah seperti ini, teman-teman. Tinggal klik variabelnya, lalu kita klik tanda panah yang ada di bawah ini, lalu kita ubah menjadi float. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah data yang kita miliki ini sudah stasioner atau belum. Tapi sebelum itu kita harus men-set time-nya terlebih dahulu gitu dengan cara di set time 2 supaya kita bisa mengetahui rentang bisa memasukkan rentang waktunya gitu. Nah, ini sudah kita set kita sudah set waktunya yaitu 1 bulan dari tahun 2019 to 2024 gitu. Nah, kalau sudah begini kita tinggal klik statistik, lalu kita klik time series, lalu kita klik tes, pilih tes, lalu kita klik augmented Dickey Fuller unit root test. Lalu kita masukkan variabelnya yaitu variabel IHSG, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai tes statistiknya itu masih lebih besar dari critical value-nya di ketiga level gitu. Bisa kita lihat tes statistik ini masih lebih besar dari 1% critical value, 5% critical value, dan 10% critical value. Lalu kita coba cek apakah data tersebut memang betul-betul eh, belum stasioner dengan cara kita melihat grafik grafik koleogramnya gitu dengan cara klik grafik lalu klik time series graph lalu kita klik koleogram. Lalu kita klik variabelnya yaitu IAHSG lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lag-nya itu masih bersifat eh, tren gitu, masih menunjukkan penurunan gitu. Nah, data yang stasioner itu lag-nya itu dia sifatnya itu lurus gitu, tidak menunjukkan tren. Nah, ini eh, data yang kita miliki ini masih menunjukkan penurunan atau tren gitu. Maka data tersebut masih belum stasioner. Lalu kita coba cek dengan line plot gitu. Eh, kita klik kita menggunakan cara yang sama yaitu klik graphics, lalu klik time series graphs, lalu kita klik line plots. Di sini kita klik create, lalu kita pilih variabelnya yaitu IHSG, lalu kita accept saja, lalu kita OK. Nah, di sini juga kelihatan bahwa eh, data IHSG yang kita miliki ini masih menunjukkan tren gitu. Bisa kita lihat ini menurun dan juga terus menaik. Seharusnya data stasioner itu bentuknya itu lurus atau konstan gitu, tidak menunjukkan tren seperti ini. Nah, untuk karena data kita masih belum stasioner, maka kita harus melakukan differencing pada tingkat level gitu. Nah, caranya adalah kita eh, ketikkan generate DIHSG sama dengan D titik IHSG. Nah, di sini masih ada missing value kalau kita lihat di data editor. Kalau kita lihat ke data editor, maka di sini ada nilai yang hilang gitu. Nah, caranya adalah kita generate lagi. Eh, caranya adalah kita klik ketikan replace D IHSG sama dengan 0 if D.IHSG sama dengan titik. Nah, kalau kita cek lagi ke data editor, maka eh, datanya ini sudah diganti ya dengan 0 gitu. Dan di bawahnya ini kita sudah melakukan differencing pada tingkat level. Lalu kita akan melakukan cek kembali dengan cara tadi, dengan klik statistik, lalu kita
klik time series lagi, lalu kita klik tes lagi, lalu kita klik augmented digifuller. Nah, kita akan memilih data yang kita sudah differencing tadi. Nah, kita klik di DIHSG, lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai tes statistik ini sudah lebih kecil dari critical value ketiga level di uh, 1% critical value, 5% critical value, dan 10% critical value. Yang menandakan bahwasannya data yang kita miliki ini sudah setelah kita melakukan differencing, maka data yang kita miliki sudah menunjukkan stasioner gitu. Nah, kita coba lihat kalau misalnya kita menggunakan grafik koleograf gitu. Kita klik graphics, kita klik time series graphs, lalu kita klik korelogram. Lalu kita ubah variabelnya menjadi menggunakan variabel IHSG yang sudah kita lakukan differencing. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat bahwa lag-nya ini sudah berubah gitu ya, menjadi lebih apa ya, lebih konstan dan tidak menunjukkan penurunan atau menunjukkan tren gitu. Nah, maka berdasarkan gambar tersebut, maka data yang kita miliki ini sudah stasioner gitu setelah kita lakukan differencing. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita melihatnya menggunakan line plot gitu? Kita menggunakan cara yang sama, yaitu kita klik graphics, lalu kita klik time series graphs, lalu kita klikkan line plots. Lalu kita create yang baru, kita klikkan variabel Y, kita klik di ASG. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kelihatan perbandingannya ya. Data yang sebelum didiferensikan dengan data yang sudah dilakukan differencing, akan terlihat bahwa data yang telah dilakukan differencing, maka kelihatan bahwa datanya itu konstan gitu, tidak menunjukkan tren. Sementara kalau data yang belum dilakukan differencing, maka datanya itu masih menunjukkan tren. Ini artinya data yang ini, data yang sudah kita lakukan diferensi gitu, menunjukkan bahwa data tersebut sudah stasioner gitu. Oke, itu saja tutorial kali ini. Maka kita akan lanjutkan tutorialnya menggunakan SPSS.